Eee, Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai kegiatan diseminasi kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih karena pada malam hari ini Bapak Ibu sudah bersedia bergabung dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah saya implementasikan di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini saya ingin menyampaikan diseminasi terkait materi budaya positif yang saya dapatkan dalam kegiatan calon guru penggerak. Nah, kita akan melakukan kegiatan ini selama 1 jam Bapak Ibu, mohon waktunya 1 jam sehingga proses kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita mulai nih Bapak Ibu biar tidak terlalu lama menyita waktu Bapak Ibu, waktu istirahat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, oke. Ini adalah materi diseminasi tiang malam ini, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa ada perubahan paradigma yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, di sini ada sedikit permainan, yaitu permainan kegiatan kepalan tangan. Misalkan Bapak Ibu boleh nanti mencobanya dengan teman sejawat Bapak Ibu di sekolah. Misalkan ada A dan B. A itu adalah Anda dan B itu adalah teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menjawab apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, mungkin di antara Bapak Ibu tentunya akan ada yang bersedia membuka kepalan tangan tersebut mungkin dengan usaha yang dilakukan oleh teman Anda, teman Bapak Ibu atau si B ini, atau bahkan Bapak Ibu tetap bersikukuh tidak akan membuka kepalan tangan itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan paradigma Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu mau berubah, itu segalanya ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu untuk merubah Bapak Ibu sebenarnya. Ketika Bapak Ibu ingin berubah, perubahan itu harus berasal dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Nah, yang lanjutkan nih Bapak Ibu nih. Selama ini sebagai seorang guru, tentu Bapak Ibu ada paradigma terkait dengan teori kontrol. Di sini ada yang disebut dengan ilusi kontrol nih Bapak Ibu. Ada beberapa ilusi kontrol yang bisa yang sampaikan hari ini. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Mungkin dalam kegiatan sehari-hari kita sering beranggapan, oh murid saya itu bisa saya kontrol sepenuhnya. Atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di kelas, Bapak Ibu memiliki murid yang betul-betul menuruti apa segala perintah yang Bapak Ibu berikan. Itu sebenarnya dalam teori kontrol. Itu adalah sebuah ilusi. Sebenarnya murid itu bisa kita kontrol karena mereka yang mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Sama seperti ketika Bapak Ibu bermain kepalan tangan tadi, Bapak Ibu merasa mampu untuk memerintahkan teman Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan tersebut, sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa mengontrol teman Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu, tetapi justru sebaliknya, murid Bapak Ibu lah yang bersedia
untuk dikontrol. Ini yang disebut dengan ilusi kontrol dari teori kontrol yang ditemukan oleh para ahli. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Di beberapa kegiatan, misalkan kita menemukan ada anak didik kita yang mungkin melakukan kesalahan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu menyampaikan kritik kepadanya. Nah, Bapak Ibu mungkin beranggapan bahwa kritik atau apa yang Bapak Ibu sampaikan itu dapat membuat orang tersebut merasa bersalah dan dapat meningkatkan karakter mereka. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyampaikan sesuatu dan seorang murid merasa bersalah, itu adalah murni karena dia itu dalam dirinya itu berusaha mengikuti apa yang Bapak Ibu sampaikan, dan ini tidak menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan Bapak Ibu ketika ingin memberikan penguatan, Bapak Ibu berharap bahwa penguatan yang Bapak Ibu berikan itu tentunya mampu menumbuhkan sesuatu yang positif dan efektif dalam diri anak tersebut. Dan nyatanya memang tidak sepenuhnya seperti itu. Karena ada beberapa anak atau beberapa siswa yang justru muncul dampak negatif ketika kita memberikan penguatan positif. Contohnya, misalkan ketika dia mau angkat tangan, kita berikan apresiasi atau kita berikan penghargaan, suatu saat dia akan terus mengharapkan itu. Ketika Bapak Ibu tidak memberikan penghargaan, dia akan kecewa. Ini tentu kekecewaan anak ini tentu tidak akan bermakna positif bagi anak tersebut. Kemudian ilusi yang terakhir, Bapak Ibu, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tiang pernah bertanya kepada anak didik saya, apakah anak-anak pernah dihukum? Jawaban mereka pernah. Kemudian, apakah dengan dihukum kalian menjadi disiplin? Jawabannya tidak. Saat kita merasa bahwa orang dewasa seperti dalam tanda kutip di sini adalah guru, memiliki hak untuk memaksa siswa untuk menuruti keinginannya, sebenarnya siswa itu menuruti perintah orang dewasa itu karena kemauannya dia sendiri. Ketika dia tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan apa yang diinstruksikan, tentu dia akan menolaknya. Nah, ilusi-ilusi inilah yang harus kita perbaiki dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nah, dalam teori kontrol, kita mengenal yang namanya adalah stimulus respon. Stimulus respon itu adalah siapa yang memberikan respon sebenarnya dan siapa yang menjadi pengontrol sebenarnya dari sebuah kegiatan. Misalkan, ada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon yang kita berikan kepada siswa. Sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin ada kita menemukan siswa yang pandangannya berbeda dengan kita. Dan kita ingin mengubah pandangannya itu agar sama. Itu adalah contoh dari stimulus respon. Tetapi teori kontrol yang baik itu sebenarnya tidak menginginkan seperti itu. Harusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, Bapak Ibu. Jadi tidak memaksakan orang lain untuk memahami kita atau mengubah anak didik kita untuk berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha agar memahami apa sih pandangan dari anak didik kita tentang dunia. Kemudian yang kedua, ada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin Bapak Ibu melihat ada anak yang bermain, ada anak yang tidak mau mengamati penjelasan guru dan sebagainya. Ketika kita melihat segala sesuatu perilaku buruk itu yang dilakukan oleh siswa itu sebagai suatu kesalahan, itu merupakan bagian dari stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol sendiri, bahwa semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku buruk, Bapak Ibu. Contoh sederhananya, mungkin ada anak yang bermain ketika kita sedang mengajar, itu bukan kesalahan. Mungkin tujuannya adalah
siswa tersebut ingin menarik perhatian kita, ingin kita mendekati dia, atau ingin kita membimbingnya dia. Itu adalah salah satu contoh implementasi dari teori kontrol. Kemudian ada lagi stimulus respon yang lain, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Yang benar itu adalah hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Ketika orang lain menyuruh kita ini, apakah kita akan menuruti, hanya diri kita yang tahu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Lagi sekali itu tidak benar. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita pun tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Lanjut, pemaksaan pada saat ada pada saat bujukan gagal. Misalnya Bapak Ibu pernah ingin membujuk seorang anak untuk menulis, tetapi dia tidak mau menulis. Akhirnya muncullah pemaksaan. Itu adalah sebuah perilaku dari stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya gini, Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa seseorang anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Namun, kita bisa berdiskusi dengan dia untuk menciptakan pilihan-pilihan baru yang mana yang mungkin bagi anak itu bisa dia lakukan. Dan yang terakhir dalam stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah, sementara model berpikir dari teori kontrol itu adalah menang-menang. Maksud menang kalah ini adalah ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada siswa, apakah pendiriannya itu tetap atau berubah? Ketika dia mau pendiriannya tetap berubah dan menuruti kita menganggap kita menang terhadap siswa dan siswa kalah terhadap kita. Sementara dalam teori kontrol yang dimaksud dengan menang-menang itu adalah guru bisa mewujudkan tujuannya, siswa pun merasa keinginannya terpenuhi. Ini yang ingin dicoba diberikan pengetahuan terkait dengan teori kontrol. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin ya Bapak Ibu. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna disiplin itu sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu sebenarnya. Nah, sehingga kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bunga dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang mungkin sering Bapak Ibu terapkan di sekolah, sehingga bagi siswa, makna disiplin itu adalah sebuah paksaan untuk mentaati semua aturan-aturan yang ada di sekolah. Baik, yang lanjutkan. Bapak Ibu, sebenarnya di dunia ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas agama, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini yang disebut dengan nilai yang diyakini oleh seseorang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang seperti Bapak Ibu ketahui ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, yang lanjutkan materinya, kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat yang lanjutkan materinya. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, menurut Dien, ada 3 motivasi perilaku manusia,
Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat seseorang siswa berperilaku disiplin, maka karena kita memberikan aturan, maka ini siswa itu melakukan disiplin itu untuk menghindari hukuman dari gurunya. Ini disebut sebagai motivasi yang pertama, atau yang pertama menurut Dean Glaser tersebut. Nah, motivasi ini adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar atau harus didorong oleh gurunya. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga motivasi eksternal. Misalkan Bapak Ibu ingin datang tepat waktu karena ingin dipuji oleh kepala sekolah. Itu adalah salah satu motivasi eksternal. Dan dua motivasi ini, eksternal ini sangat, boleh dikatakan sangat rendah sekali motivasinya. Sementara yang ketiga, ini adalah motivasi yang tertinggi, di mana untuk menghargai diri sendiri. Artinya Bapak Ibu taat atau tertib datang ke sekolah itu karena meyakini bahwa itu yang harus saya lakukan. Itu adalah bagian dari pribadi saya sebagai seorang guru yang disiplin, sehingga saya harus menerapkannya dan mampu melakukannya setiap hari. Inilah tujuannya kenapa yang ketiga ini menjadi motivasi utama untuk melaksanakan kegiatan. Ketika Bapak Ibu bisa melakukan yang ketiga ini, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas tanpa harus diawasi, sehingga perilaku disiplin itu, motivasi itu bisa muncul dalam diri Bapak Ibu, sehingga proses apa yang Bapak Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, yang nomor 3 tersebut itu adalah bagaimana kita memerintah diri kita sendiri ya Pak Ibu, untuk bisa berperilaku disiplin dan sebagainya. Oke, yang lanjutkan lagi. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Dian Gosen, Bapak Ibu. Nah, dalam restitusi ini, kita sebagai guru ketika murid melakukan kesalahan, kita tidak memvonis mereka, tetapi kita berusaha untuk menguatkan mereka, menciptakan kondisi bagi murid untuk mereka bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakternya tentunya yang lebih kuat lagi. Contohnya misalkan saat ada anak yang datang terlambat, misalkan sebagai contoh, mungkin kita bertanya kepada dia, apa alasannya dia? Mungkin kita bertanya kepada dia, mengapa dia bisa terlambat? Mungkin kita bisa bertanya juga kepada dia, apa yang bisa dia lakukan agar tidak terlambat lagi. Inilah yang disebut dengan restitusi, di mana siswa itu mencari solusi terhadap masalah yang mereka temukan. Mungkin mereka akan menemukan masalah, mungkin karena mereka terlambat karena tidak dibangunkan oleh orang tuanya. Jadi kita ajak mereka untuk berpikir, apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Gitu. Mungkin ada siswa yang akan menemukan, saya akan menghidupkan alarm atau meminta kakak saya untuk membangunkan saya. Itu adalah solusi-solusi yang mereka temukan sendiri. Dan kita berusaha agar solusi tersebut bisa mereka terapkan. Sehingga ketika mereka kembali lagi ke dalam kelompoknya, maksudnya ke dalam kelasnya mereka masing-masing, tentu ada penguatan karakter dalam diri mereka. Bapak Ibu,
ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita berusaha mengajak peserta didik atau siswa kita untuk selalu belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Artinya perubahan yang mereka lakukan itu berdasarkan perbaikan terhadap kesalahan yang sudah mereka lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kita memberikan tawaran, bukan memberikan paksaan kepada mereka. Semua keputusan dikembalikan kepada peserta didik. Restitusi juga bertujuan untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari kegiatan yang mereka lakukan. Misalkan mereka sedang melakukan pelanggaran, misalkan kita berusaha untuk mencari tahu kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, Bapak Ibu. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi restitusi bertujuan untuk memperbaiki karakter, bukan memperbaiki tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan hukuman. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya di dalam restitusi tidak ada pemberian hukuman, namun kita memberikan penguatan kepada anak didik kita, sehingga ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Oke, Bapak Ibu, niki terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bertanya, yang bertanya dulu, apa itu keyakinan Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya mungkin Pak Gusti. Nggih, silakan Bu Citra. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu mungkin bisa disamakan dengan kesepakatan kelas ya. Nggih, terima kasih Bu Citra jawabannya. Keyakinan kelas. Lagi sebentar kita akan lihat di mana posisi keyakinan kelas, di mana posisi kesepakatan kelas. Yang lanjutkan numun nggih Bapak Ibu nggih. Kenapa harus keyakinan? Nah, mungkin Bapak Ibu yang analogikan seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya memiliki agama. Kita meyakini agama kita. Sehingga kita tanpa paksaan, tanpa ada yang memerintahkan, kita mungkin sembahyang. Nah, kalau kita bertanya, kenapa Bapak Ibu sembahyang? Karena saya memiliki agama. Saya meyakini agama saya. Nah, ini yang berusaha kita tanamkan ke dalam diri siswa. Ketika mereka meyakini sesuatu tanpa ada paksaan pun, tentu mereka akan menjalankan apa yang mereka yakini. Nah, keyakinan kelas itu berbeda sebenarnya dengan kesepakatan kelas, tapi perbedaannya sedikit. Oke, kita mulai lanjutkan ke ini. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu mungkin sudah sering ya mendengar ya, bahwa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, Bapak Ibu ketika melaksanakan, kalau Bapak Ibu hanya mengacu ke peraturan, takut dengan polisi, tentu jika tidak ada polisi, Bapak Ibu tidak akan menggunakan helm kan? Nah, berbeda jika Bapak Ibu meyakini bahwa penggunaan helm tersebut mampu melindungi diri Bapak Ibu dari kecelakaan atau dari cedera parah ketika Bapak Ibu mengalami kecelakaan. Nah, jika Bapak Ibu sudah mampu meyakini hal tersebut, maka secara otomatis Bapak Ibu tanpa ada polisi yang berjaga, tanpa ada aturan yang mengatur, tentu Bapak Ibu akan mempergunakan helm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika COVID kemarin, ketika pandemi COVID kemarin? Ya, kalau Bapak Ibu hanya berorientasi kepada mungkin ada denda dan sebagainya, tentu ketika tidak ada denda Bapak Ibu tentu akan tidak menggunakan masker. Tetapi ketika Bapak Ibu meyakini bahwa dengan menggunakan masker saya bisa selamat dari infeksi COVID tersebut tanpa ada yang menyuruh atau dipaksa pun, Bapak Ibu akan menggunakan masker kan. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya karena ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan merasa ketika Bapak Ibu tidak datang tepat waktu tentu ada hal yang hilang yang dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Itu adalah sesuatu yang akan Bapak Ibu yakini. Nah, inilah kenapa harus kita menggunakan istilah keyakinan kelas. Karena keyakinan itu lebih ke arah motivasi yang berasal dari dalam diri atau intrinsik. Kita mengetahui atau memahami nilai-nilai yang kita miliki yang mampu menggerakkan kita dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu letaknya di dalam. Untuk menuju ke keyakinan kelas, peraturan kelas itu harus dilaksanakan terlebih dahulu atau disepakati terlebih dahulu, kemudian menjadilah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas jika dijalankan oleh seluruh warga sekolah atau warga kelas akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini tentu akan menimbulkan budaya positif dalam sekolah ataupun kelas kita. Bapak Ibu, Niki adalah salah satu implementasi yang di kelas menerapkan keyakinan kelas sebenarnya. Oke. Yang pertama itu Tiang ajak untuk siswa, ini gambar yang pertama ini, Tiang ajak siswa untuk menyimak apa sih yang akan kita kerjakan. Tiang siapkan sebuah kertas manila di papan, yang tempel di papan. Kemudian saya ajak anak-anak untuk menyimak apa itu keyakinan. Anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas hari ini. Saya jelaskan keyakinan kelas itu, anak-anak silakan ketika belajar apa hal yang ingin anak-anak alami, atau boleh dikatakan kalian itu ingin kondisi kelasnya seperti apa. Saya suruh anak-anak menuliskanlah ke dalam sebuah kertas sticky note yang berwarna kuning. Mereka menuliskan kelas impian mereka. Setelah itu saya minta masing-masing anak untuk menempelkan seperti gambar di sebelah ini. Kemudian dari apa yang mereka tulis, saya kelompokkan lagi sesuai dengan nilai-nilai yang mungkin saya bisa kelompokkan. Misalkan sebagian besar kemarin sebagian besar dari anak-anak kami itu menuliskan bahwa tidak ada bullying di dalam kelas, tidak boleh menyebut atau menyebutkan nama orang tua atau memanggil nama orang tua untuk temannya. Mereka tuliskan yang kelompok niki yang paling banyak ini adalah tentang bullying. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh memukul teman, itu isinya ini. Sehingga saya kelompokkan menjadi saling menghormati. Karena bullying itu keyakinannya harus saling menghormati. Kemudian yang kedua, ada yang menyampaikan hadir tepat waktu, mengetuk pintu ketika masuk kelas dan sebagainya, mentaati aturan sekolah, maka saya kelompokkan ke dalam kelompok disiplin. Dan yang ketiga, ada yang menyampaikan ada sekitar 4 orang menjaga kebersihan, merapikan tempat duduk, dan sebagainya. Itu saya kelompokkan ke dalam kelompok nilainya itu adalah nilai bersih. Jadi untuk kelas 6B di sekolah saya itu kita memiliki keyakinan kelas saling menghormati, disiplin, dan menjaga kebersihan. 3 ini yang harus mereka penuhi setiap hari.
Nah, setelah keyakinan kelas ini dikelompokkan seperti ini, saya ajak mereka untuk menempel secara permanen dengan lem, kemudian mereka boleh menghiasnya hingga jadilah seperti ini, kemudian mereka tanda tangani di bawahnya. Dan saya pun ikut menandatangani kesepakatan kelas itu setelah selesai ditempel di depan kelas. Kesepakatan kelas ini seharusnya bisa mereka lihat setiap hari dan harapannya bisa mereka jalankan dan bisa menjadikan sebuah keyakinan di dalam diri mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, yang lanjutkan. Nah, ini perbedaan, ini adalah peraturan dan keyakinan kelas yang seperti yang saya sampaikan tadi. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya, maka keyakinan yang akan dipupuk adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa menghormati orang lain, bisa berkomitmen, atau bisa berdisiplin atau disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, bisa masuk ke dalam keyakinan keselamatan, atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mengubah dari peraturan yang mereka ingin sepakati menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, kita mungkin mengenal istilah hukuman dan konsekuensi itu hal yang sama. Tetapi sebenarnya ada hukuman dan konsekuensi itu hal yang berbeda, Bapak Ibu. Hukuman itu salah satu perbedaannya adalah hukuman itu biasanya irasional. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah salah satu contoh hukuman. Karena mencatat 100 kali itu tidak akan mengubah karakter anak-anak, tidak akan ada perubahan dalam diri mereka. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Ketika anak-anak terlambat dan diberikan hukuman menulis, kemudian berlari, itu tidak ada kaitannya dengan perubahan. Setelah berlari 2 kali, apakah mereka besok akan tidak terlambat lagi? Belum tentu. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tidak ada kaitannya antara masker dengan push up. Makanya ini bisa menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Nah, konsekuensi ini misalkan mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah salah satu konsekuensi karena mereka telah merusak pekerjaan teman, maka konsekuensi yang harus mereka lakukan ya harus mengganti tugas teman tersebut. Lanjut, yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, Bapak Ibu, misalkan ketika mereka membawa bekal air minum, ada yang menyenggol dan kemudian kita hukum dia dengan lari keliling lapangan. Tentu itu akan menjadi hukuman, bukan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah ketika mereka menumpahkan air, ya konsekuensinya harus membersihkan tumpahan air tersebut, tidak membersihkan WC atau membersihkan lapangan. Kalau mereka membersihkan WC karena menumpahkan air di meja, tentunya kan tidak ada terkaitan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu adalah sebuah konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman, Bapak Ibu. Karena tidak ada kolerasinya antara mengenakan sepatu seharian di sekolah dengan tidak mengenakan sepatu hitam. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa hal ini menjadi sebuah konsekuensi? Karena prosesnya itu mereka sedang dalam proses pelajaran PJOK, sehingga memberikan konsekuensi berlari itu 2 kali karena itu normal atau wajar karena saat itu mereka sedang melaksanakan kegiatan PJOK. Berbeda kalau mereka disuruh
untuk ngepel di sekolah atau membersihkan WC karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, tentu tidak akan relevan Bapak Ibu hukuman dengan kesalahan yang sudah mereka buat. Oke, kita lanjutkan lagi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya ketika kita ingin menghukum, kita ingin memberikan rasa sakit kepada mereka, kepada siswa kita. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Contoh sederhananya konsekuensi yang mungkin bisa berikan kepada Bapak Ibu adalah ketika kita tidak membawa payung saat hujan, maka konsekuensi yang harus kita terima adalah kita akan kehujanan, Bapak Ibu. Kita basah. Itu bukan hukuman, tetapi sesuatu yang memang harus terjadi karena kita nggak bawa payung, kan? Oke, yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Menghukum anak itu tentu akan membekas dalam dirinya, sehingga anak itu akan menjadi ada dendam dalam dirinya, menyakiti baik fisik ataupun hatinya. Nah, kalau konsekuensi itu tentu akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia memang tidak nyaman, tetapi tidak dalam waktu yang lama, tidak akan menimbulkan bekas dalam hatinya. Kenapa? Karena memang sesuatu itu terjadi karena kesalahannya dia. Misalkan, karena dia tidak membawa buku, dia harus balik lagi ke rumah, dia harus capek saat itu jalan. Lanjut, anak akan membenci kedisiplinan. Ya, kalau hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Mungkin terkadang Bapak Ibu ketika memiliki guru yang galak dan menerapkan disiplin, tentu Bapak Ibu mungkin akan membenci kedisiplinan tersebut. Berbeda dengan konsekuensi yang anak akan menghargai disiplin karena dia tahu ketika dia melanggar sebuah disiplin, dia akan mendapat konsekuensi dari perbuatannya itu. Kemudian hukuman itu akan bersifat paksaan, sementara konsekuensi itu akan bersifat stimulus tanggapan. Lanjut, mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian dalam hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik akan muncul kalau kita menerapkan konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena hukuman yang diperoleh itu tidak sesuai dengan kesalahan mereka. Kalau konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi aturan. Kemudian hukuman akan muncul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi dalam jangka waktu yang sementara. Itu Bapak Ibu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pasnya Bapak Ibu nggih? Yang lanjutkan. Bapak Ibu yang bisa menyalakan kamera, boleh menyalakan kamera. Niki Bu Citra saja yang menyalakan kamera. Sisanya off kamera. Baik, yang lanjutkan Bapak Ibu. Kita akan membahas kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelanjutan. Bapak Ibu, sebenarnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar masing-masing yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, oleh Bapak Ibu.
Ketika Bapak Ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan itu, tentu akan ada sesuatu yang tidak, dalam tanda kutip, mungkin melanggar aturan, atau mungkin bisa jadi Bapak Ibu akan melakukan pelanggaran disiplin atau kesalahan. Ya, karena kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru yang mungkin saya sampaikan Bapak Ibu. Ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Bapak Ibu mungkin tentu sudah sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Misalkan ketika ada yang terlambat, siswa terlambat, mungkin Bapak Ibu akan gitu, punya anak siswa yang namanya Budi. Budi, kenapa kamu terlambat dan sebagainya. Atau bahkan Bapak Ibu bisa menghina, kamu ini tidak bisa sekolah, udah bodoh, kamu suka terlambat lagi dan sebagainya. Itu adalah posisi Bapak Ibu sebagai penghukum. Sering guru itu saat posisinya sebagai penghukum itu dia menghardik anak didiknya, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Sering juga guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah posisi Bapak Ibu sebagai seorang penghukum. Nah, hasil dari posisi Bapak Ibu sebagai penghukum bagi anak didik Bapak Ibu adalah akan muncul pemberontakan, berusaha menyalahkan orang lain, atau bahkan berbohong karena tidak ingin dihukum. Nah, dalam posisi ini Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke dalam diri siswa. Bisa jadi Bapak Ibu adalah seorang guru yang dibenci oleh anak didiknya, atau Bapak Ibu akan ditakuti. Lanjut. Nah, terkadang juga ketika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai penghukum, murid akan mulai terbiasa dan mereka akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan dampak yang terjadi kepada murid adalah kecenderungan mereka akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ini adalah posisi Bapak Ibu sebagai penghukum. Nah, lalu dilihat dari motivasi tadi, siswa yang ketakutan atau memiliki perilaku disiplin karena peran Ibu sebagai penghukum, ini kaitannya dengan menghindari hukuman Bapak Ibu. Motivasi yang pertama, melakukan atau perilaku disiplin yaitu menghindari hukuman. Yang kedua, ada peran Bapak Ibu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu sering berkata seperti ini. Ketika ada seorang anak yang terlambat, misalkan Budi, Bapak Ibu berkata seperti ini, Budi, kamu terlambat lagi ya. Aduh Budi, kamu sering sekali terlambat. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu nanti ditegur sama kepala sekolah. Itu adalah salah satu peran guru untuk membuat anak didik kita merasa bersalah. Biasanya guru dalam perannya ini sering berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Itu adalah salah satu kata-kata yang dibuat oleh guru yang menggunakan perannya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru itu keseringan ketika membuat perannya sebagai pembuat orang merasa bersalah itu adalah, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasil yang didapatnya hampir sama dengan hukuman ya, penghukum ya. Itu siswa itu kan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal kesalahannya, atau bahkan berbohong. Murid
pun tentu akan meletakkan gurunya itu di luar dari kehidupannya dia. Dan kecenderungannya dan keseringannya murid akan berkata, "Maafkan saya, Bu," dan sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah murid merasa merendah diri karena dia adalah sumber masalah yang bagi gurunya juga menyebabkan kesulitan gurunya. Itu posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu lagi sedikit ya. Lanjut. Sebagai teman, guru tentu akan sebagai teman mungkin Bapak Ibu sering ya berkata ketika ada Bapak Ibu melakukan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu, ayolah kamu mau enggak disiplin demi ibu dan sebagainya. Itu adalah kata-kata peran guru sebagai teman. Bapak Ibu tentu ramah sekali sama siswa. Siswa itu tidak akan merasa takut, tetapi dia itu akan ketergantungan. Dia tentu akan mengajak Bapak itu akan menempatkan Bapak Ibu sebagai sahabatnya dia. Tetapi dampak bagi murid yang seperti itu adalah lemah, dia tidak akan mandiri dan tergantung dari apa yang Bapak Ibu ucapkan. Selanjutnya, pemantau. Bapak Ibu, ketika peran Bapak Ibu sebagai pemantau, biasanya Bapak Ibu bersembunyi di balik aturan-aturan, bersembunyi di balik poin, bersembunyi di balik bintang. Misalkan, Bapak Ibu, ketika siswa terlambat, Budi, kamu tahu kan aturan sekolah kita? Nah, Bapak Ibu sudah akan mulai bersembunyi di balik aturan itu. Dan bahkan kadang-kadang, Budi, kamu udah 3 kali terlambat dalam minggu ini. Itu adalah sebagai pemantau, peran Bapak Ibu sebagai pemantau. Nah, teman dan pemantau ini berdasarkan teori motivasi, itu termasuk motivasi yang kedua, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerapkan penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, tentu anak didik Bapak Ibu tidak akan memiliki identitas diri karena semua identitasnya dikontrol dari luar. Bapak Ibu yang mengontrolnya. Sementara teman dan pemantau itu bisa menjadi sukses meskipun orang yang mengontrol motivasinya itu Bapak Ibu. Nah, kalau bisa diharapkan sih Bapak Ibu sebagai seorang guru mampu memiliki keterampilan sebagai manajer. Bapak Ibu biasanya sebagai seorang manajer itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya apa yang sudah siswa yakini, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Hasil dari kegiatan sebagai manajer itu adalah mungkin ada penguatan pribadi dalam diri siswa Bapak Ibu. Sehingga dia bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Bapak Ibu lagi sebentar yang akan perkenalkan dengan segitiga restitusi sebagai upaya peran Bapak Ibu dalam menjalankan peran sebagai seorang manajer. Ketika Bapak Ibu mampu menerapkan peran sebagai seorang manajer bagi anak didik kita, maka anak didik kita akan menjadi identitas yang berhasil atau sukses, memiliki kontrol diri, menghargai diri mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan Pak Ibu segitiga restitusi. Nah, ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, anak mengalami kenakalan atau berkelahi dan sebagainya, ini bisa kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini segitiga yang paling bawah. Ketika kita berdialog dengan anak didik kita terkait kesalahan yang mereka lakukan, kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau menstabilkan identitas bisa juga dengan
Kalau Bapak jadi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Atau siapapun yang berada di posisimu mungkin akan melakukan hal yang sama. Itu adalah cara-cara atau dialog-dialog untuk menstabilkan identitas, membuat posisi guru dan anak didik yang melakukan kesalahan itu dalam posisi yang setara. Lanjut, di tahap kedua dari segitiga restitusi itu adalah kita validasi dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, karena kita meyakini ketika siswa melaksanakan atau melakukan kesalahan, ada kebutuhan dasar mereka bertahan hidup, kasih sayang, penghargaan dan sebagainya yang sudah kita bahas tadi, kebutuhan dasar ini yang tidak mereka dapatkan. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup tidak mereka penuh, maka mereka akan melakukan sebuah perilaku tidak disiplin. Nah, kita lihat, kita bisa tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Ini adalah salah satu cara untuk memvalidasi kebutuhan apa sih yang mereka dapatkan atau inginkan. Kita bisa melanjutkan dengan kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dalam validasi kebutuhan ini kita juga bisa meminta pendapat kepada anak didik kita tentang bagaimana seharusnya dia memperoleh kebutuhan dirinya yang belum, tanpa harus melanggar aturan. Nah, ketika anak didik kita sudah ada dalam posisi itu, kita melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Mungkin kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, misalkan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, misalkan nilai saling menghormati, kemudian atau nilai disiplin, atau menjaga kebersihan. Dan pertanyaan terakhir kita bisa menanyakan kepada mereka, kamu sebenarnya ingin menjadi seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini bertujuan kita bisa memperbaiki kesalahan siswa tanpa harus menghakimi dia, di mana kita mengajak dia untuk menumbuhkan karakter dalam dirinya, untuk nanti kita kembalikan ke kelompoknya, dia menjadi pribadi yang berkarakter lagi, seperti yang tadi yang sampaikan di dalam restitusi tersebut. Oke. Terakhir Bapak Ibu. Ini adalah apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir terkait dengan disiplin positif. Dr. William Glasser itu memiliki sebuah teori yang disebut dengan teori kontrol atau teori pilihan. Di mana yang pertama dari teori kontrol itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini adalah teori pertama dari teori kontrol dari William Glasser. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dan dia mengeluarkan teori motivasi. Ada 3 tujuan atau 3 motivasi seseorang mengeluarkan perilaku. Yang pertama itu adalah menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga itu adalah menghargai diri sendiri, memiliki nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas yang sudah kita buat. 1 dan 2 adalah motivasi ekstrinsik karena dia berasal dari luar. Sementara yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik. Ketika kita terapkan, maka disiplin ada dalam diri kita. Lanjut, ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini dibagi ke dalam 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, manajer.
Ketika kita memilih sebagai manajer, tentu kita akan menerapkan segitiga restitusi. Yang tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Selanjutnya yang terakhir adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ada kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ada di ujung diseminasi kita pada malam hari ini. Yang buka diskusi, ada yang ingin ditanyakan atau ingin kita diskusikan kembali terkait dengan budaya positif? Bapak Ibu, untuk menerapkan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah bisa kita laksanakan dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita mulai dari dengan membuat kesepakatan-kesepakatan kelas atau peraturan-peraturan kelas. Dari peraturan-peraturan kelas tersebut, silakan nanti Bapak Ibu kelompokkan menjadi beberapa kelompok, yang mana dari peraturan kelas itu kemudian kita petik sehari-harinya sehingga menjadi sebuah atau nilai-nilai kebajikan yang kita ambil. Dari nilai-nilai kebajikan tersebut, kita buatkan sebuah poster yang bisa dilihat oleh anak didik kita setiap hari. Harapannya adalah mereka bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan membubuhkan tanda tangan baik itu oleh guru, siswa maupun warga sekolah. Sehingga keyakinan kelas itu menjadi keyakinan bersama. Bapak Ibu juga bisa meninjau kembali keyakinan kelas apabila suatu saat nanti ada dari keyakinan kelas itu dianggap sudah tidak relevan atau perlu dikaji lagi. Ada yang bertanya Bapak Ibu terkait dengan budaya positif? Saya sedikit bertanya Pak Gusti. Nggih, silakan Bu Citra. Terima kasih Bu Citra sudah on kamera terus. Nggih, silakan. Saya agak bingung ini terkait dengan keyakinan kelasnya ini. Kalau seandainya keyakinan kelasnya itu sudah sampai disepakati atau dibubuhi tanda tangan, kalau seandainya ada yang melanggar itu bagaimana Pak Gusti? Oke. Ada konsekuensinya atau kalau peraturan kalau seandainya kalau selama ini kan yang ada tata tertib, pengurangan poin lah kalau siswa itu melanggar. Tapi kalau ini karena sudah keyakinan kelas gitu istilahnya, bagaimana konsekuensi atau hukumannya gitu, saya masih agak Oke, baik. maaf Terima kalau kasih Bu saya Citra. kurang ini. Nggih, yang paham pertanyaannya Bu Citra. Terima Bapak kasih. Ibu, ketika kita sudah berhasil menyusun keyakinan kelas dan ada anak didik kita yang melanggar, maka di sanalah peran Bapak Ibu jangan lagi balik menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau peran Bapak Ibu sebagai teman atau sebagai apa tadi ya? Ada 5 peran Bapak Ibu yang Tiang harapkan adalah ketika keyakinan kelas itu dilanggar. Nah, jangan teman atau pemantau, jangan. Tetapi jadilah seorang manajer Bapak Ibu. Ketika keyakinan kelas itu dilanggar, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah lakukan segitiga restitusi ini. Bapak Ibu, yang pertama itu stabilkan dulu identitas kepada siswa itu. Mungkin keyakinan kelasnya itu adalah
menjaga kebersihan. Tapi ada anak yang buang sampah sembarangan. Kita sampaikan, "Kenapa kamu melakukan hal itu? Jangan takut, membuang sampah kamu tidak sendiri. Kalau Bapak dalam posisi kamu pun Bapak mungkin bisa buang sampah sembarangan, karena tidak ada yang melihat." Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian dilanjutkan, menurut kamu apakah membuang sampah itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita rumuskan bersama? Kalau melanggar, tentu kamu punya alasan kenapa kamu melanggarnya kan. Kita berusaha untuk mengetahui kebutuhan mana yang dia tidak tercapai. Misalkan, mungkin dia tidak diperhatikan oleh temannya sehingga dia membuang sampah atau dia malas untuk keluar untuk membuang sampah. Nah, di bagian terakhir kembali tanamkan. Kita kan sudah menyepakati sebuah keyakinan kelas. Kira-kira kegiatan yang kamu lakukan melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Kalau melanggar keyakinan kelas, apa yang kamu langgar? Apa kamu besok mau melanggar hal itu lagi? Sampai kita mendapat kesimpulan, oh dia akan besok sudah mulai tidak akan melanggar itu. Jadi intinya ketika seorang anak melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, peran guru jangan lagi sebagai seorang pemantau, semangat teman, manajer, penghukum atau pembuat rasa bersalah, pemantau atau teman, jadilah seorang manajer. Terapkan segitiga restitusi. Nah, apabila setelah kita menerapkan segitiga restitusi, banyak terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah kita rancang, tinjau kembali. Ajak anak-anak untuk meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Ternyata keyakinan kelas tidak bisa mereka sepakati. Kita ajak mereka meninjau lagi. Apakah keyakinan kelas ini tidak kita ganti atau kita perbaharui lagi? Kita serahkan kembali kepada mereka. Demikian ya Bu Citra ya. Ya Pak Gusti, terima kasih. Ini berarti harus satu-satunya cara berarti ya ini segitiga restitusinya Iya. ini ya. Jangan lagi ke Tidak arah ada cara ya. arus ke segitiga restitusi untuk memperbaiki pribadi anak, sehingga ketika kita kembalikan lagi ke kelompoknya di kelas, mereka menjadi pribadi yang memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Gitu Bu Citra ya. Terima kasih Pak Gusti pencerahannya. Nggih. Baik Bapak Ibu, niki sudah hampir 1 jam ya kita sudah kegiatan diseminasi. Karena tidak ada yang bertanya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sudah bersedia hadir meluangkan waktu malam-malam untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Saya pribadi apabila dalam proses diseminasi barusan ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Ya,